Kalau kita buang waktu kita sia-sia, maka kita belum menyadari kalau waktu itu sangat berharga. Tapi kalau kita sudah menyadari kalau waktu itu adalah kenikmatan yang sangat berharga yang Allah berikan kepada makhluknya, kita nggak akan gunakan kecuali yang nanti akan mendatangkan manfaat yang besar. Kalau masih suka buang waktu, berarti nggak tahu qimatul waqt, nggak tahu harganya atau mulianya waktu. Sehingga dikatakan oleh para ulama, orang yang mati yang di dalam kubur itu, permintaan mereka, permohonan mereka apa? Dikembalikan ke dunia, walaupun sekejap mereka bisa bersujud, satu sujud saja, itu harapan terbesar mereka. Kembali ke dunia untuk bisa bersujud kepada Allah, walaupun sajadatan wahidah, cuma satu sujud saja. Nah, mereka tahu besarnya waktu, sadar besarnya waktu kapan? Ketika mereka sudah dimakamkan. Tahu, ya Allah, ternyata waktu ini sangat bermanfaat. Sampai mereka ini memohon kepada Allah, cuma permohonannya juga nggak bisa diijabahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah masa hidupnya di dunia. Harapan mereka apa? Dikembalikan ke dunia hanya untuk bersujud, satu sujud saja kepada Allah. Karena mereka tahu satu sujud itu bisa nambah sesuatu yang sangat bermanfaat ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Imam Hasan al-Basri ketika mendatangi sebuah pemakaman, ada yang meninggal, ada yang dimakamkan, maka beliau bertanya sama orang-orang yang di sebelahnya, kira-kira kalau orang ini dikembalikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup lagi, dibangkitkan lagi, apa yang dia akan lakukan? Maka orang-orang yang di sebelahnya Imam Hasan al-Basri berkata apa? Dia pasti akan gunakan waktunya sebisa mungkin, sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Dia akan tambah ketaatannya, menjauhi larangan Allah, akan menjalankan semua perintahnya Allah, menambah ibadahnya karena sudah mati. Dia tahu manfaatnya ibadah seperti apa. Dia akan gunakan seluruh umurnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kata Imam Hasan al-Basri apa? Sesungguhnya mereka ini yang sudah dimakamkan nggak bisa kembali hidup. Sudah terlambat bagi mereka untuk punya keinginan seperti ini. Dan kalian yang masih hidup, ayo kerjakan keinginan sebagaimana keinginan orang-orang yang sudah wafat ini. Jangan sampai kalian menjadi orang yang terlambat. Kalian menyusul mereka wafat, kemudian kalian gak punya apa-apa. Ambil ibrahnya. Ini orang-orang yang mati saja kalian katakan apa? Kalau dikembalikan sama Allah, hidup di muka bumi, akan gunakan seluruh umurnya untuk taat kepada Allah. Tapi mereka sudah terlambat. Maka dari itu kalian jangan jadi orang yang terlambat. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti nyesel ketika wafat. Nah, ini pelajaran penting dari Imam Hasan al-Basri yang ingatkan kita. Berapa banyak kita hadiri jenazah, pemakaman. Fulan meninggal, kita antarkan ke pemakamannya. Fulan meninggal, kita antarkan ke pemakamannya. Harusnya kita bisa ambil ibrah. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal hidup di muka bumi ini, dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita gunakan untuk sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Al-Imam Hasan al-Basri beliau berkata, aku mendapati suatu kaum di zaman beliau, di zaman para tabi'in, berarti beliau mendapati para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekelompok kaum yang mereka mencintai waktu mereka melebihi daripada kecintaan kalian kepada harta benda yang kalian miliki. Jadi Imam Hasan al-Basri mensifatkan orang-orang yang hidup di zamannya, beliau mendapati sekelompok kaum yang kecintaan mereka kepada waktu lebih daripada kecintaan kita kepada dunia, lebih kepada kecintaan kita kepada harta yang kita miliki. Sebagaimana seseorang itu tidak mau mengeluarkan uangnya dan hartanya kecuali agar kembali hartanya dengan jumlah yang lebih besar, mereka orang-orang yang cinta kepada waktu itu nggak mau menggunakan waktunya kecuali untuk suatu manfaat yang kembali kepada diri mereka dengan sesuatu yang lebih besar. Kita kalau punya uang, kita nggak mau gunakan kecuali untuk sesuatu yang mendatangkan uang lebih besar. Punya uang kita tanamkan modal untuk bekerja supaya apa? Uang yang saya keluarkan 100.000 kembalinya 1 juta.
Nah, Imam Hasan Al-Basri mensifatkan orang yang hidup di zamannya yang beliau dapati, yang cintanya kepada waktu luar biasa, itu mereka tidak mau menggunakan waktunya kecuali mendapatkan manfaat yang sangat besar. Waktunya digunakan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Waktunya digunakan untuk apa? Untuk berpuasa. Waktunya digunakan untuk apa? Tilawatul Quran. Waktunya digunakan untuk apa? Menuntut ilmu. Ini waktu sebagaimana uang yang kita tanamkan dalam suatu perusahaan atau modal kerja yang kembalinya dengan jumlah yang lebih besar. Nah, ini para arifin ini nganggap waktu lebih berharga daripada uang. Kita aja kalau punya uang nggak mau gunakan kecuali dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita nggak mau hambur-hamburkan duit kita, nggak ada manfaatnya uang dibuat ini buat ini, kan tidak. Kita gunakan uang kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Kalau mau digunakan untuk kerja, kan kita lihat dulu nih pekerjaan menguntungkan nggak. Saya ngeluarkan, ya saya berharap uang saya bertambah. Begitu juga dengan mereka para arifin, gak mau gunakan waktunya kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat dan melipat gandakan keuntungan. Nah, ini pandangannya orang-orang arif billah. Cintanya mereka kepada waktu melebihi daripada kecintaan kita kepada harta. Dan andai kata kita menerapkan dalam hidup kita, ucapan yang kita ucapkan itu ngurangin duit kita, insya Allah kita sedikit bicara. Kalau nggak ada manfaatnya berarti mengurangi harta kita, tapi kalau ada manfaatnya nambah harta kita. Andai kata seperti itu kita terapkan, maka kita nggak akan mengucap kecuali sesuatu yang bermanfaat.